Penyelidikan atas apa yang terjadi pada 15 tahun mengalami perkembangan baru, namun hingga kini belum ada penangkapan atau bahkan tuduhan yang diajukan terkait kematiannya. Namun, itu tak menghentikan David mencari pengacara. Apakah karena tuduhan akan segera muncul atau sekadar upaya mengendalikan kerusakan bagi musisi 20 tahun itu? Kami akan membahas perkembangan terbaru dan status penyelidikan saat ini. Inilah Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Belum jelas bagaimana Celeste Rivas Hernandez, 15, meninggal. Tubuhnya ditemukan di bagasi Tesla milik penyanyi David. Kemungkinan ada yang menaruhnya di sana. Tapi siapa? Bagaimanapun juga, sepertinya polisi sedang mengikuti petunjuk baru yang bisa mengubah segalanya yang awalnya kita percayai tentang kasus ini. Kematian Celeste Rivas Hernandez, 15 tahun, menarik perhatian banyak orang. Dia dilaporkan hilang oleh keluarganya pada bulan April 2024 dan pembaruan berikutnya yang mereka terima tentang keberadaannya adalah pemberitahuan kematian dari polisi. Kita sudah tahu bahwa tubuh Celeste ditemukan dalam keadaan membusuk di bagasi depan mobil Tesla milik David Singer pada awal September. Sekarang, para penyelidik meyakini ada kemungkinan besar bahwa dia sudah meninggal cukup lama. Menurut Los Angeles Times, mobil Tesla itu sudah ditilang 11 hari sebelum tubuh Celeste ditemukan. Bahkan ketika para pekerja di tempat penarikan mobil membawa mobil itu ke sana, bau busuk yang keluar dari mobil sangat menyengat hingga mereka memanggil polisi. Dan meskipun semua itu sangat-sangat mengerikan, yang belum kita ketahui adalah bagaimana dia bisa sampai di sana, kapan dia meninggal, apakah dia dibunuh, apa penyebab kematiannya. Semua pertanyaan itu masih belum terjawab. Namun, mengingat semua keadaan misterius dalam kasus ini, banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa belum ada penangkapan? Apakah David akan dituntut? Pejabat menyebut tubuh Celeste ditemukan di mobil miliknya dan dia sudah menyewa pengacara kriminal terkenal. Penyewaan pengacara itu mungkin merupakan langkah strategis, terutama karena saat ini ada begitu banyak spekulasi yang beredar. Ada laporan Celeste dan David diduga menjalin hubungan romantis saat Celeste masih remaja. Ibu Celeste menyebut nama pacar putrinya adalah David. Lalu ada tato sarjana hukum yang sama. Baik David maupun Celeste memilikinya di jari mereka. Ditambah lagi, fakta bahwa tubuh Celeste ditemukan di mobil yang terdaftar atas nama David. Dia terlihat dalam sebuah foto yang muncul kembali di kampung halaman Celeste, yaitu Lake Elsinore. Dia juga memiliki lagu-lagu yang belum dirilis di mana nama Celeste disebutkan. Awal tahun ini, dia merilis video musik yang menunjukkan dirinya membuang mayat ke bagasi mobil, berperan sebagai pembunuh dan korban. Apakah terlalu banyak keadaan yang membentuk satu kebetulan besar, atau ada sesuatu yang lebih dari cerita ini? Tapi siapa pengacara pembela kriminal yang akan membelanya? David menunjuk Blair Burke sebagai wakilnya dalam penyelidikan. Burke pernah mewakili tokoh terkenal seperti CeeLo Green, Bruno Mars, Lindsay Lohan, dan National Football League, pemain berani, tajam, dan lainnya. Sekarang, penting untuk dicatat di sini, David belum secara resmi disebut sebagai tersangka atau orang yang berkepentingan dalam kematian Celeste. Juru bicara kepolisian Los Angeles menyatakan pada Senin bahwa pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles belum menentukan penyebab atau cara kematian Nona Rivas Hernandez. Karena itu, belum jelas apakah ada tanggung jawab pidana lain selain penyembunyian jasad. Jadi sepertinya mungkin Los Angeles Police Department sedang menyelidiki kasus ini sebagai kasus penyembunyian, kata Kapten dan Pejabat Komando Los Angeles Police Department Scott M. Williams kepada majalah People. Divisi Perampokan dan Pembunuhan Departemen Kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini, katanya kepada media tersebut. Kami tahu mobil Tesla itu sudah diparkir di lokasi derek selama beberapa minggu, jadi kemungkinan besar benar. Celeste Rivas Hernandez sudah meninggal beberapa minggu sebelum jasadnya ditemukan. Hal ini juga dikonfirmasi Kapten Williams. Petugas Los Angeles Police Department menggeledah rumah tempat Tesla di derek pada 18 September sekitar 10 hari setelah jasad Celeste ditemukan. Petugas terlihat mengumpulkan barang bukti dari rumah sewaan di Hollywood Hills. Properti tersebut kabarnya disewa oleh manajer David dengan harga fantastis, yaitu $20,000 per bulan. Penegak hukum mengonfirmasi telah menyita komputer dan barang bukti lain, namun 2 hari setelah penggeledahan, David dan manajernya Josh Marshall pindah dari properti itu. Manajer David baru saja merilis pernyataan mengenai spekulasi di internet dan menulis tentang kasus ini di media sosial. Kutipan, "Saya hanya akan membahas masalah ini sekali untuk sekarang. Ini masa sulit bagi keluarga saya karena saya ayah 3 anak. Saya tidak menerima email apapun dan bukan teman sekamar siapapun. Saya tinggal bersama istri dan anak-anak termasuk putri saya yang berusia 14 tahun. Berita ini berdampak pada banyak kehidupan. Saya tidak pernah menerima email, tidak tahu apa-apa, dan tidak tinggal di California. Selain itu, saya bekerja jarak jauh, 95% dari waktu, dan pekerjaan saya tidak mengharuskan saya banyak berinteraksi dengan klien-klien saya. Garis miring David, karena ada banyak orang lain yang bekerja dengannya setiap hari, bukan saya. Berita ini sangat tragis bagi banyak orang dan juga keluarganya.
Saya berharap pihak berwenang segera menemukan kebenaran. Saya juga mengingatkan bahwa banyak hal ini masih spekulasi dan dugaan. Sekiata dan keluarga saling mendukung secara emosional menghadapi kabar tragedi ini. Mohon laporkan informasi faktual. Spekulasi seputar kasus ini telah membawa penyelidikan ke tingkat yang berbeda. Sehari setelah rumah sewaan di Texas digerebek polisi, petugas menggerebek rumah orang tua David usai mendapat laporan penembakan. Aku akan keluar melebar dan tetap melindungimu. Gimana, tunggu aku, Paul. Aku akan melindungimu. Lindungi, silakan lanjut. Aku sudah melindungimu. Nah, ya. Ini ketuk pintunya. Kami mendapat telepon dari sini yang memberitahu seseorang meninggal. Apakah ada orang lain yang tinggal di properti ini sebagai alamat Anda? Apa alamat Anda? Itu saja. Kami menerima alamat, terdengar tembakan dan teriakan wanita. Saya serius, itu sebabnya kami datang ke sini seperti ini. Karena saya berbicara dengan peneleponnya, siapapun yang mereka ajak bicara mengatakan bahwa ada seseorang yang sudah meninggal. No, sir. No, sir. Ketuk pintunya, kita harus bicara sekarang. Bu, kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi supaya kita bisa pergi, oke? Kami sudah menghubungi mereka, katanya tidak ada apa-apa. Dia menutup pintu dan sekarang menelepon 911. I believe she's going to be in the process. Silakan hubungi dia kalau Anda ingin memverifikasinya. Baiklah, dia sedang meneleponmu sekarang. Ada lebih banyak yang terjadi. Bisa diulangi, Pak. Lalu lintas terputus. Itu bukan aktivitas yang normal. Kalau Anda berada di alamat yang salah, mereka pasti khawatir tentang orang lain. Seperti, benar-benar seperti, Anda tahu maksud saya. Maksud saya, mungkin David sedang mencoba membantu. Maaf ya, teman, seseorang memanggil saya sesuatu. Itu adalah seseorang yang... Mereka menelepon sendiri, Anda tahu saya. Seperti, hey, ada seseorang yang meninggal. Seseorang meninggal. Itu sebabnya saya dibawa. Kita harus hati-hati. Anda paham? Kami mencoba menakut-nakuti kalian semua. Rumah ini jauh dari jalan utama. So you just open the gate and came in? Yes, ma'am. I'll put it back. I have a gate just like it. Aku rasa ini akan membuat temanku takut. Ya, kalau sudah seperti ini, saat mereka bilang seseorang meninggal, hidup mereka jadi lebih berarti daripada yang lain. Aku tidak merusak gerbangmu, aku hanya membukanya saja. Hah? Itu nggak ada di ponsel mereka? Dan itu bukan itu. Ini bukan Texas. Ya, itu nomor dari luar negara bagian. Ada yang mempermainkan kita dan seseorang hilang. Kencing di sini karena panggilan dari mana saja akan terdeteksi dan dikirim ke pusat dispatch. Apa maksudnya uangnya? Setiap kali kamu menelepon online dimanapun, sinyal akan dikirim ke pusat. Itu sebabnya mereka tahu alamatnya. Dan alamat ini muncul di nomor ini. Ya, Bu, itu tujuan dia. Jadi apakah ada seseorang di properti saya? Bisa jadi. Kami akan periksa properti Anda. Tolong beri gambaran. Bagaimana propertinya? Apakah lokasinya lebih jauh? Tidak. Tidak. Baiklah, saya dan dia akan berkeliling dan memeriksa. Lalu kami akan pergi. Ya baiklah, jadi itu cuma alarm palsu. Saya sebenarnya tidak suka hal seperti ini, tapi kalau darurat ya sudah. Terima kasih. Maaf, Bu. Anda memang sedang dalam keadaan darurat. Anda tahu kami akan ada di sini. Baik, kami akan datang ke sini. Baik. Terima kasih, Kenneth. Jadi seperti yang baru saja Anda lihat, itu benar-benar tipuan. Tidak ada orang lain di properti selain keluarga David, dan insiden itu dicatat sebagai lelucon swatting. Karier David terguncang akibat penyelidikan ini, meski hingga rekaman ini dibuat, ia belum didakwa pidana. Dia kehilangan kerja sama dengan beberapa merek, turnya dibatalkan, dan perilisan album barunya ditunda. Meski kontroversi, masih banyak yang penasaran dengan musiknya. Lagu Romantic Homicide yang dirilis tahun 2022 naik di tanggal lagu Spotify, sementara video YouTube-nya kembali tren. Dengan waktu sekitar 1 bulan sejak penyelidikan dimulai, para detektif masih berusaha untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Celeste. Jenazahnya telah diserahkan pada keluarganya minggu lalu, ujar Kepala Los Angeles Police Department Jim McDonald. Penyelidikan masih berlangsung.
Kami telah mengerahkan banyak sumber daya untuk menyelesaikan kasus ini. Dan sepertinya dalam kasus ini, kami terus mendapatkan lebih banyak perkembangan setiap saat. Saya sekarang bersama pengacara Melba Pearson. Melba, selalu senang bertemu denganmu. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya hari ini. Menurutmu, apakah David mempekerjakan seorang pengacara pembela pidana? Menurutmu, ini untuk mengendalikan kerusakan atau karena bisa muncul tuduhan pidana? Baik, Elizabeth, senang bersama Anda. Menurut saya ini langkah pencegahan karena Anda ingin memastikan, seperti yang saya pahami, dia bekerja sama dengan penegak hukum. Tapi Anda juga ingin memastikan bahwa Anda tetap menjaga hak-hak Anda dan hak untuk tetap diam, meskipun Anda mungkin sedang bekerja sama. Beberapa pernyataan Anda bisa memberatkan diri sendiri. Memiliki pengacara di sana penting untuk membantu Anda menjalani proses, memberi saran pertanyaan mana yang dijawab, serta seberapa banyak detail yang perlu diberikan. Adalah sesuatu yang sangat baik untuk dilakukan. Dan saya akan menyarankan siapapun yang berada dalam situasi seperti itu, semoga saja tidak jika Anda berada dalam situasi investigasi dan mungkin menjadi target untuk memiliki penasihat hukum agar dapat melindungi hak-hak Anda. Dan juga, yang kedua, penasihat hukum juga berperan hampir seperti humas yang membuat pernyataan kepada media, tentunya dengan mengetahui batasan tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan tidak dikatakan, karena Anda tidak ingin mengatakan sesuatu di ruang publik. Hal itu bisa digunakan di persidangan jika sampai ke tahap itu. Namun Anda tidak ingin ucapan di depan umum malah menjadi bumerang bagi Anda. Jadi sekali lagi pengacara akan berperan seperti humas dalam beberapa hal, sekaligus menjaga hak-hak hukum Anda. Dan apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang mungkin berpikir bahwa menyewa seorang pengacara pembela pidana, kata yang cukup besar di sana, pengacara pembela pidana, adalah semacam pengakuan bersalah? Bukan, sama sekali bukan. Karena pada akhirnya banyak orang yang diselidiki, tapi tidak semua orang didakwa. Jadi hanya karena Anda terlibat dalam penyelidikan, itu tidak otomatis berarti Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Di negara ini kita dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan itu adalah tanggung jawab negara manapun, termasuk California dan New York. Apapun kasusnya, merekalah yang harus membuktikan bahwa Anda melakukan apapun yang mereka tuduhkan, memiliki pengacara pembela pidana. Bukan hal yang buruk, tapi juga sesuatu yang sangat saya rekomendasikan. Semoga tidak terjadi, tapi jika saya mengalami itu, percayalah saya sudah punya daftar orang yang akan saya hubungi. Karena sebagai pengacara saya sangat paham. Pertama-tama, hanya orang bodoh yang mewakili dirinya sendiri dalam banyak hal. Tapi yang kedua, kamu terlalu dekat dengan masalahnya. Jadi kamu mungkin tanpa sengaja membuat pernyataan atau melakukan hal-hal yang justru membuatmu semakin terlibat daripada yang seharusnya. Ya, jadi itu memang aturan praktis yang baik. Akan lebih baik jika kamu terlibat dalam sebuah investigasi, segera hubungi penasihat hukum daripada menundanya. Itulah mengapa di setiap episode Law and Order yang saya tonton, sebagian besar tersangkanya langsung bilang pengacara dulu, bahkan sebelum ditanya. Dan kamu tahu ada banyak spekulasi di internet, terutama tentang kasus ini. Tapi para penyidik mulai percaya bahwa ini mungkin adalah kasus penyembunyian, bukan penyelidikan pembunuhan atau pembantaian. Apa pendapatmu dan seberapa serius kasus penyembunyian itu? Meskipun kamu tahu kasus ini tidak terlalu menonjol seperti pembunuhan, tapi kalau dilihat dari seberapa serius tuduhan itu, seberapa berat sebenarnya? Ya, jadi sedikit naluri awal saya dalam semua ini. Bukan berarti saya mengenal David atau dia sebagai seniman atau apapun itu, tapi ini salah satu situasi seperti itu. Di mana kamu? Jika kamu telah melakukan pembunuhan, apakah kamu benar-benar akan menyimpan barang bukti, yaitu tubuhnya, sedekat itu denganmu? Itu agak bertentangan dengan logika. Jadi itu sepertinya tidak benar-benar terasa seperti jalur yang sebenarnya atau pengulangan yang benar tentang apa yang mungkin telah terjadi. Jadi insting saya selalu berkata, mungkin mereka sedang berpesta dengan seseorang. Kamu tahu dia overdosis, sesuatu seperti itu. Mungkin dia atau orang lain, kamu tahu, memindahkannya dan semuanya jadi semakin rumit dari sana. Tapi itu bukan pembunuhan secara langsung. Itu hanya malam bersenang-senang yang berubah menjadi sangat buruk sekarang. Apakah itu cara yang tepat untuk menanganinya? Tentu saja tidak, dan itulah kenapa ada tuduhan seperti menyembunyikan atau menodai jenazah atau hal-hal seperti itu. Dan tergantung pada yurisdiksinya, itu bisa menjadi pelanggaran ringan sampai mungkin ke tingkat kejahatan yang lebih rendah.
Jadi itu jelas tidak berada di tingkat yang sama dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau hal-hal seperti itu. Dan saya percaya di negara bagian California menyembunyikan jenazah adalah pelanggaran ringan. Jadi itulah yang akan dia hadapi lagi jika memang dia yang menaruh anak malang ini di bagasi mobil. Bisa saja orang lain yang sedang berpesta bersama mereka yang memutuskan untuk mengambil inisiatif dan melakukan sesuatu yang mengerikan dan tidak pantas. Ya, daripada menelepon layanan medis darurat, menelepon 911 atau hal-hal semacam itu. Tapi ada kemungkinan bahwa jika itu adalah situasi pesta narkoba, mereka tidak mau menelepon penegak hukum. Karena sekali lagi mereka berpikir, kita punya narkoba di rumah. Kita punya selebriti di sini, ini akan terlihat buruk, jadi mari kita tangani sendiri. Tapi mereka memilih cara yang salah. Masih banyak hal belum jelas, jadi kita benar-benar tidak tahu. Itu membuat kasus ini semakin misterius. Dan aku bisa mengerti kenapa begitu banyak orang juga terpikat dengan kasus ini. Tapi Melba, dalam hal menjadi seorang pengacara, terutama jika seseorang berada di bidang pembelaan pidana. Seberapa sulit mewakili klien ketika begitu banyak orang sudah terburu-buru menghakimi kasus ini? Ketika belum ada tuntutan yang diajukan, bahkan belum ada penangkapan yang dilakukan. Itu memang sulit karena sistem kita menganggap seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Namun pengadilan opini publik memiliki standar berbeda yang sama sekali tak berkaitan dengan hukum. Jadi orang-orang mungkin berasumsi, hanya karena kamu ada di industri tertentu, kamu adalah artis hip-hop atau kamu berasal dari demografi tertentu. Itu secara otomatis, karena namamu sudah disebut-sebut berhubungan dengan sesuatu yang buruk. Kamu pasti melakukannya, dan itu memang disayangkan, tapi begitulah kenyataannya. Itulah alasan lain kenapa kamu harus menyewa penasihat hukum untuk memastikan mereka ada di sini. Bekerja sama dengan tim hubungan masyarakatmu. Dalam kasus seorang selebriti, tapi tetap berusaha menjaga citra di media dan memberitahu orang-orang, dengarkan, klien saya sedang bekerja sama. Klien saya sangat terkejut bahwa ini terjadi dan sangat menyayangi orang ini atau apapun kasusnya. Tapi intinya memberikan pesan bahwa ada lebih banyak cerita di balik ini. Dan juga jika dia memang akan didakwa, kamu harus mempertimbangkan publisitas yang terjadi pada saat itu. Kamu tahu sebelum dakwaan dan kemudian sebelum persidangan. Dan apakah itu memengaruhi apakah kamu bisa mendapatkan juri yang adil dan tidak memihak di yurisdiksi kamu? Baik, kamu mungkin pada akhirnya, jika situasinya berujung pada persidangan, kamu mungkin ingin mengajukan permohonan perubahan lokasi sidang atau pada dasarnya memindahkannya dari tempat di mana sebagian besar liputan pers terjadi. Agar setidaknya akan ada calon juri yang mungkin kurang akrab dengan fakta-faktanya. Ya, tapi sekali lagi tentu saja tergantung pada tingkat ketenaran seperti yang kita lihat pada kasus Didi. Sebenarnya tidak masalah kemanapun kamu pergi. Maksudku kamu bisa saja pergi ke Pluto atau kemanapun. Dan mereka pasti sudah pernah mendengar tentang kasus ini. Jadi sekali lagi semuanya sangat tergantung pada situasinya. Ya, apalagi karena kamu juga tahu segalanya. Selain itu, di sisi lain juga sangat tergantung pada situasi kan, maksudku. Menariknya, menurutku ada banyak kebetulan dalam kasus ini dan kamu punya kecocokan. Seperti tato di jari mereka, bahwa mereka mungkin diduga terlibat dalam hubungan romantis, meskipun Celeste masih remaja, sedangkan David sudah berusia 20-an saat itu. Tapi juga ada fakta dia ditemukan di mobilnya. Begitu banyak kebetulan hingga aku bertanya-tanya, Milba, menurutmu ini terlalu banyak kebetulan? Apakah ini terlalu berdasarkan bukti tidak langsung dari informasi yang kita punya sekarang? Ya, itu tergantung pada tuduhan yang sedang kita bicarakan, karena pertama-tama kita harus melihat apa yang dikatakan oleh pemeriksa medis. Dalam hal penyebab kematian dan cara kematian, apakah pemeriksa medis atau koroner mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan? Apakah mereka mengatakan ini tidak dapat ditentukan? Apakah mereka bilang itu kecelakaan? Bagaimana hasil laporan toksikologi? Ada perdebatan soal tuduhan pemerkosaan di bawah umur, tapi kini masalahnya soal pembuktian. Ya, karena kamu tahu sekali lagi sudah terungkap bahwa dia tidak hamil. Jadi siapa yang benar-benar akan bersaksi bahwa ada hubungan intim? Kita bisa berspekulasi dari tato yang sama dan video mereka yang muncul bersama di siaran langsung. Tapi itu sendiri tidak akan cukup untuk membuktikan pemerkosaan di bawah umur. Jadi sekarang kita berada dalam situasi di mana kita benar-benar melihat pada penyembunyian atau penyalahgunaan mayat atau sesuatu yang serupa. Atau sekarang dalam hal apakah dia yang memberikan obat-obatan yang menyebabkan kematiannya? Itu adalah jalur yang sama sekali berbeda yang harus kamu telusuri dan lihat. Siapa yang akan bersaksi tentang bagaimana semua ini terjadi? Apakah itu teman atau orang di lingkaran pergaulan? Apakah dia yang mengakuinya?
Ya, saya memberinya narkotika dan saya tidak menyangka bahwa toleransinya begitu rendah sehingga itu akan menyebabkan overdosis atau sesuatu seperti itu. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini. Banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan saya juga ingin mendengar perspektif Anda tentang hal ini. Melba, soal reaksi yang diterima David dari penggemar dan orang yang baru tahu dirinya, semua itu karena dia belum ditangkap atau didakwa. Kita memang harus sering menekankan hal itu di sini. Tapi Anda melihat situasi di mana karirnya benar-benar terguncang oleh hal ini, meskipun dia belum disebut sebagai tersangka atau orang yang dicurigai. Rumah orang tuanya pernah jadi korban swatting, beberapa merek berhenti bekerja sama, dan perilisan albumnya tertunda. Semua ini memengaruhi dirinya. Meskipun penyelidikan harusnya tetap fokus pada Celeste Rivas Hernandez dan apa yang terjadi padanya, apakah kamu terkejut dengan reaksi yang diterima David? Kita belum tahu apakah dia tersangka, orang yang dicurigai, atau hanya dikaitkan dengan pembunuhan, padahal belum terbukti. Sayangnya saya tidak terkejut dengan reaksi yang dia terima. Seringkali kita sebagai masyarakat terburu-buru dalam menilai dan sangat mudah untuk mempercayai hal terburuk tentang seseorang. Jadi kamu tahu, sayangnya orang-orang langsung berasumsi bahwa dia bersalah. Dan tentu saja melihat fakta-faktanya dan kenyataan bahwa kamu tahu wanita muda yang malang dan cantik ini terpisah dari keluarganya, dia telah menghilang dan sekarang ditemukan dengan cara yang begitu mengerikan. Itu benar-benar membuat pikiran tercengang dan kenyataan bahwa itu adalah mobilnya membuat orang-orang langsung mengambil kesimpulan. Ya jelas, dia yang menaruhnya di sana. Lagi-lagi. Mungkin itu bukan kenyataannya, tapi sayangnya kita sering terlalu cepat menghakimi sebagai masyarakat. Dan saya tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan kembali status yang dia nikmati sebelum kejadian ini. Mungkin jalannya akan berbeda dan dia mendapat kebangkitan karir dalam beberapa tahun ke depan. Itu hanya akan terjadi dengan asumsi bahwa kasus ini diselesaikan dengan cara yang positif untuk dia. Beberapa tahun lagi, kenangan mungkin memudar dan dia bisa melanjutkan karirnya dalam bentuk apapun. Tapi aku tidak akan terkejut jika karirnya berakhir pada titik ini karena publisitas negatif. Dan kalian tahu teman-teman, banyak orang benar-benar merasa terganggu. Kalian tahu, merasa tidak nyaman dengan keterkaitannya dalam kasus ini. Kita akan terus memantau perkembangan ini karena banyak yang memperhatikan. Menurutku, banyak orang kini ingin tahu apa yang terjadi pada Celeste. Jika ada seseorang yang bertanggung jawab, siapa orang itu, dan apakah mereka akan dibawa ke pengadilan. Dan kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini seiring dengan berjalannya waktu. Melba Pearson, terima kasih atas waktu dan wawasan Anda tentang kasus ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih seperti biasa, Elizabeth. Dan sekali lagi pada saat ini, David Anthony Burke belum secara terbuka disebut tersangka dan belum ada tuntutan pidana terhadapnya atau siapapun terkait kematian Celeste Rivas Hernandez. Kami akan terus memantau kasus ini dengan saksama seiring dengan perkembangan yang terjadi, tapi sampai di sini dulu. Untuk episode kali ini, pastikan untuk menonton lebih banyak di saluran YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, dan inilah Inside the Crime.